Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu. Berikut akan saya sampaikan bentuk soal SJT terkait manajemen, kemudian pengelolaan kelas, strategi, metode, dan media serta siswa berkebutuhan khusus. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik atau kaki cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Ya, seringkali memang ini terjadi di sekolah ya. Anak berkebutuhan khusus termasuk ini. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok, tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Jadi posisi kita di sini bukan gurunya, tapi kita juga berprofesi guru. A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anak untuk mau sekolah lagi. Ya, ini kurang tepat ya. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. Ini juga kurang ini, karena orang tuanya yang dinasihati. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Ini sepertinya opsi C ini benar ya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Ya, boleh ini. D juga bisa. Artinya anak tadi mogok, kemudian guru coba mengajak merangkul kembali. E. Menyarankan kepada kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bullying. Ini sudah sewajarnya. Kalau kita lihat ini yang paling cocok antara C dengan D ya, tapi sepertinya memang yang paling tepatnya itu adalah psikologis yang dimainkan di sini, artinya kepercayaan diri yang mau dibangun. Maka saya lebih memilih jawaban nomor opsi C, Bapak Ibu sekalian. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Kemudian paling tinggi kedua adalah D ya. Nomor 37 di sini, Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus ya. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Boleh. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa agar tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi sebenarnya opsi B ini jatuhnya di pernyataan terakhir ya. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Ini juga ada benarnya. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. Ini kayaknya lebih tinggi dari skor yang tadi. E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anak yang menyandang ABK. Nah, jadi di sini kita diminta mengambil satu tindakan. A. Ini sepertinya karena kita kapasitasnya guru ya, mungkin orang tuanya yang kurang pemahaman. Tepat ini posisi A. D. Sepertinya lebih rendah dari A ya, karena kapasitas kita di sini sebagai guru, maka kita jelaskan kepada orang tuanya. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian yang lebih tinggi, lalu disusul dengan D. Meminta guru SLB. Ya, boleh juga ini. Lanjut ke C. Nomor selanjutnya, seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Ini masalah jurusan ya. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, fisika, dan kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Ini persoalannya persoalan pendekatan materi pedagogi ini ya. A. Menasihati si anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan. Nah, ini kayaknya kurang cocok dengan apa yang diminta di soal. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. Ini boleh.
Tapi coba kita lihat jawaban yang lebih tinggi, barangkali ada. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tuanya bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu. Ini tadi sudah ada di soal, jadi ini rendah nilai C-nya. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anaknya. Ini kalau jawaban D ini anggapan kita bahwa persoalannya ini belum ada komunikasi antara orang tua dengan guru kalau D ini ya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Ya, kalau A ini kayaknya kurang tepat. Kalau B ini kemudian ditutupi ya kata konsultasi psikologi dengan jawaban adanya guru BK di E. Jadi sepertinya yang paling benar di sini ya, kalau kita lihat ini adalah karena di sini juga ada memfasilitasi pertemuan, jadi persoalannya sebenarnya antara siswa dengan orang tua, maka guru memfasilitasi. Opsi E paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Nomor selanjutnya, saat akan memulai pembelajaran, Anda mengamati ada beberapa siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. Bisa saja memang ya. B. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa yang lain yang menunjukkan kemajuan. Ini tidak boleh ya. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Ini jatuhnya di pernyataan kedua. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Ya, ini yang paling tinggi sepertinya, berbagai cara kita bergunakan. Masuk akal? Kalau E. Memahami kondisi tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Sepertinya ini memahami kondisi tersebut berarti tidak ada kurang ya, kurang ada semangat di sini. Kalau menurut Bapak Ibu jawabannya ini apa yang paling cocok? Kalau kita lihat A jelas ini tidak boleh ya, B juga tidak boleh karena ini rendah nilainya, ini membiarkan. C sudah ada kata membangkitkan namun ini jatuhnya di kemajuan sedikit. Yang paling tepatnya adalah D ya. Nih, jadi di sini apapun caranya gitu kita dituntut. Kalau cara pertama motivasi tidak bisa masuk cara kedua tidak bisa masuk cara ketiga, karena di D ini tidak disimpulkan caranya. Jadi itulah yang paling tinggi kalau menurut saya. Nomor berikutnya, seorang siswa sudah 5 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Iya. Sementara ujian sekolah sudah semakin dekat waktunya sehingga siswa tersebut malas belajar. Sebagai wali kelas yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa tersebut bertanya kepada teman-temannya apa yang dipelajari saat dia sakit. Ini enggak menjawab pertanyaan ya. B. Meminta orang tua siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan di luar sekolah. Ini boleh, tapi ini kepada orang tuanya. C. Meminta siswa-siswa lain untuk mengajak siswa tersebut belajar bersama dalam kelompok. Ini bergantung hasilnya kepada siswa lain. D. Memotivasi siswa tersebut agar lebih semangat mengejar ketertinggalannya dalam pelajaran. Ya, sepertinya D paling cocok untuk menjawab malas belajar. Ketika ada siswa malas belajar, maka jawabannya adalah motivasi ya. Kalau E, memberi tugas-tugas tambahan secara khusus. Nah, di sini sebenarnya siswanya udah malas, jadi nggak mungkin lagi dia dikasih tugas tambahan. Memang kuncinya adalah dimotivasi ya. Jadi opsi D ini ya Bapak Ibu yang paling tinggi. Di kelas Anda ada seorang siswa yang pasif dalam kegiatan pembelajaran, namun prestasi belajarnya tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Tidak kalah berarti belum maksimal ya Bapak Ibu. Hal yang perlu Anda sampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa yang lain. Ini tidak berkaitan ya. B. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dalam mengikuti pembelajaran di kelas, juga kurang mengena. C. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Ini cocok ya, jadi ini bentuk motivasi. D. Setiap siswa tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. Ini kayaknya skornya masih di bawah C. E. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan. Ini kurang, ini nggak cocok ya. Yang paling tepat di sini antara C dengan D, namun yang paling bernilai tinggi itu adalah C, prestasi. Di sini bentuk motivasi, kita motivasi siswanya agar lebih aktif ya.
Itu Bapak Ibu sekalian mungkin setuju Bapak Ibu dengan jawaban saya. Nomor 61, setelah melewati 3 bulan pembelajaran, Anda merasakan bahwa rencana kerja mengajar yang telah Anda susun ternyata mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari terkendala hari libur, juga karena kecepatan siswa mengikuti pembelajaran. Ya, yang akan Anda lakukan adalah A. Berusaha menyesuaikan rencana dengan situasi yang muncul. B. Mencari alternatif terbaik agar tujuan tercapai. C. Tetap melaksanakan dan pasrah dengan hasilnya. C. Ini skor rendah. D. Membatalkan rencana tersebut. Ini juga nggak memungkinkan. E. Tetap berniat melaksanakan kembali rencana pelajaran. Ini juga tidak memungkinkan. Maka yang paling tepat antara A dengan B. Namun karena ini adalah sudah berjalan tidak maksimal, maka menyesuaikan rencana kembali. Jadi sini sebenarnya salah satu kendalanya adalah rencana pembelajarannya tidak berjalan, terganggu karena ada hari libur. Berarti perlu penyesuaian ya. Sehingga opsi A yang paling tinggi nih skornya. Nomor 68, saat Anda memulai pembelajaran, Anda memberikan pertanyaan retensi untuk dijawab siswa. Pertanyaan retensi ini biasanya di PBL ya, untuk menghubungkan materi sebelumnya atau konsep sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Salah satu siswa memberikan jawaban yang sangat jauh berbeda dengan jawaban siswa lainnya, sehingga kawan-kawannya menyoraki siswa tersebut. Tindakan Anda adalah, di sini sebenarnya tindakan kita itu untuk memanajemen kelas ya, karena ada persoalan menyoraki, jadi riuh ini kelasnya, maka itu yang akan kita tangani di sini. A. Meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat, tidak menjawab tadi persoalan yang ada di sini. B. Meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat, tidak menjawab persoalan. C. Menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disampaikan, tidak juga menyelesaikan persoalan. D. Menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. Ini bisa Bapak Ibu sekalian. E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Ya, karena memang situasinya ini siswa sudah menyoraki, artinya jawaban siswa itu sudah melenceng, maka solusi terbaik di sini paling tepatnya adalah kita ambil alih kembali ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai semakin berkembang. Maka opsi yang paling tepat adalah E ya, kita ambil alih, kita jelaskan jawaban yang benar sehingga bisa kita kendalikan suasana kelasnya. Itu. Nomor berikut, sebagian besar peserta didik di kelas Anda memperoleh nilai di bawah standar minimal untuk mata pelajaran yang Anda ampu. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah, ini kebanyakan katanya. A. Mengadakan pelajaran tambahan di luar jam belajar agar dapat meningkatkan nilai tanpa tambahan biaya. Ini betul ya, cuman mungkin skornya saja nanti coba kita lihat. B. Meminta peserta didik tersebut untuk mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat. Ini bisa, tapi skor rendah. C. Merancang pembelajaran remedial pada pertemuan selanjutnya dengan melakukan beberapa perbaikan. Ini kayaknya skor yang paling tinggi dengan melihat berbagai kendala dan alasan kenapa kebanyakan siswa di bawah KKM kemudian dilakukan perbaikan. Coba kita lihat D dan E. D. Menasihati para peserta didik agar belajar lebih giat. Kemudian E. Meminta para peserta didik lain yang nilainya di atas standar minimal untuk mengajari teman yang memiliki nilai di bawah standar minimal. Iya, karena di sini hampir sebagian besar di bawah KKM, maka ini tentu harus dilakukan suatu tindakan. Maka yang paling cocok itu ya, sesuai dengan sistem pendidikan kita, adalah kan merancang pembelajaran remedial. Kecuali di sini pertanyaannya sebagian kecil, maka cocoknya adalah E. Ya, ini boleh. Namun karena disebutkan sebagian besar, maka jawaban yang paling cocok adalah C. Ini Bapak Ibu sekalian 15 soal terkait dengan manajemen kelas, pemilihan metode, media yang barangkali nanti bisa muncul di soal-soal chat Bapak Ibu sekalian. Hanya barangkali kalimat-kalimatnya saja yang bisa berubah-ubah sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Namun persoalannya adalah bentuk persoalan observasi seperti ini. Kita mengamati kejadian, lalu kita yang akan menemukan solusinya. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian, semoga kiranya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.